Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rohimah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Ratna. Gimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah baik, Ibu. Anak sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu, jam berapa ya hari ini Bu akan melakukan coaching dengan Bu Siti Khotimah? Insya Allah di pukul 10, Ibu. Saya akan melakukan coaching dengan Ibu Siti Khotimah. Baik, Bu Rohimah, keberadaan saya di sini tentunya memberi support buat Ibu untuk melakukan coaching dengan Bu Siti Khotimah. Kemudian nantinya saya akan mengamati proses coaching Ibu dengan Bu Siti Khotimah, dan juga nanti akan ada beberapa pertanyaan atau survei yang ingin saya lakukan. Boleh seperti itu, Bu? Ya, silahkan Ibu. Baik, sebelum itu saya akan melakukan atau mempertanyakan beberapa rubrik ya Ibu ya, yang Ibu akan lakukan coaching nanti dengan Bu Siti Khotimah. Ketika Ibu melakukan coaching, tentunya saya akan mengamati apakah proses coaching yang Ibu lakukan dengan Bu Siti Khotimah sudah sesuai dengan alur tirta, kemudian sudah memiliki prinsip-prinsip coaching, dan juga sudah apakah Ibu hadir sepenuhnya seperti itu, kemudian sudah memiliki rubrik tentang rasa ya Bu ya. Baik, saya tahu Ibu Rohimah, kompetensi apa nih yang ingin Ibu kembangkan nanti? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah saya ingin meningkatkan tentang mendengarkan aktif, kemudian saya ingin membuat pertanyaan berbobot sehingga nanti saya dapat menggali ide-ide dari coach saya, sehingga dia dapat menemukan sendiri solusi dari permasalahannya. Baik Ibu, kemudian seperti apa atau apa indikator yang Ibu Rohimah ingin capai dari proses coaching nanti dengan Bu Siti Khotimah? Indikator yang ingin saya capai adalah tentang saya dapat membuat pertanyaan yang berbobot. Baik. Sehingga saya kan bisa ya menuntun atau mendorong coach saya sehingga dia dapat berpikir kritis, menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Begitu Ibu. Oh baik, demikian Ibu tentunya observasi yang saya lakukan kepada Bu Rohimah. Semangat untuk melakukan coaching dengan Bu Siti Khotimah, dan semoga menemukan solusi ya Bu ya. Iya, amin, semoga Bu. Baik. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Ibu Siti, silahkan duduk. Bu. Ya Bu. Apa kabar nih Bu Siti? Alhamdulillah baik Bu. Jadi, saya beberapa hari ini melihat Ibu Siti duduk sendiri seperti banyak pikiran. Iya. Saya ingin tahu nih apa yang Ibu pikirkan beberapa hari ini. Iya, saya sedang memikirkan ini Bu. Saya jumpai ada satu anak, dan itu terus setiap mapel saya itu selalu tidur. Maksudnya dia memang memposisikan diri mau belajar, tapi kondisinya itu kayak ngantuk banget. Dan saya beberapa hari itu juga melihat dia itu Bu, wajahnya itu semakin tirus, mata merah. Jadi ketika saya tanya kepada teman-teman yang lain, dan memang seperti itu, jadi saya termenung kasihan gitu nah Bu, anak itu sebenarnya lebih nggak marah tetapi lebih ke kasihan. Jadi hari ini kita kan ingin melakukan coaching ya Bu Siti. Kira-kira apa nih yang ingin Ibu dapatkan dari kegiatan coaching kita pagi ini? Saya ingin seperti ada pencerahan aja sih Bu, apa yang saya lakukan tuh, apa yang sudah saya lakukan apakah sudah benar atau belum sih Bu, gitu. Kayak ingin diskusi aja sama Ibu. Jadi tadi permasalahannya Ibu adalah ada siswa Ibu ya, yang ternyata dia kalau di kelas suka tidur dengan tanda-tanda mata merah gitu ya. Jadi Ibu ingin mencari solusi atas permasalahan ini ya Bu. Nih, kalau menurut pengamatan Ibu nih, sejauh mana nih yang siswa tadi
kalau di kelas? Iya, siswa tadi itu sebenarnya Bu, kalau di kelas dulu nggak seperti itu. Dan sekarang itu menjadi seperti itu, saya sudah tahu Bu latar belakangnya. Dia orang tuanya habis cerai, terus memang dia sekarang ini sedang suka game dan pernah bermain game itu sampai dapat memenangkan hadiah itu 3 juta. Jadi memang kayaknya kalau saya melihat motivasi dia sekolah itu hanya untuk ya sekolah aja. Jadi selebihnya itu kayak game dan game. Pernah saya melakukan pendekatan Bu, kayak bincang-bincang. Dan dia itu memang ternyata game itu mulai itu jam 10-an dan dia sudah ikut kayak itu Bu, kayak bimbel gitu. Jadi saya ya kasihan sih Bu, takutnya dia ini kan sudah remaja, baru kalau dia menggunakan pola hidup yang seperti itu terus kan kasihan, takutnya nanti ada penyakit yang karena kegiatan dia itu tadi yang tidak baik itu. Saya sudah melakukan beberapa langkah, ya seperti menggunakan pendekatan, segitiga restitusi. Ada peningkatan yang berarti sih Bu, tidak langsung banyak, tetapi ketika saya habis memberitahu itu nanti misalnya 2 hari 3 hari kayak gitu lagi, tapi saya melihat sih dia mau berusaha untuk berubah kayak gitu. Dan itu tidak di mapel saya aja sih Bu, yang saya mirisnya itu bukan di mapel saya aja, tetapi hampir semua. Itu Bu sampai tirus, mata merah. Jadi sebenarnya kadang kayak sampai tegini-gini Bu. Jadi saya tuh lebih kayak kekasihan sih dengan anak seperti itu. Dan kebetulan saya tuh bukan wali kelasnya. Mungkin kalau saya wali kelas, mungkin saya akan lebih narik lebih kencang lagi. Karena posisi powernya wali kelas dengan mapel itu berbeda Bu. Itu mungkin anggapan saya saja. Tetapi sebenarnya wali kelas itu berperan aktif. Saya sudah menyampaikan ke wali kelas, tapi ya aneh sih Bu, kayak pergerakannya lambat aja. Makanya saya kasihan aja sih Bu, kalau misalnya nggak cepat ditangani. Walaupun saya guru mapel, saya ingin cepat tangani gitu. Ya tadi Ibu mengatakan kalau ini anak sampai mengikuti bimbel ya. Bimbel itu kan berarti bimbingan belajar untuk yang game itu ya. Iya, seperti itu Bu. Iya. Oh, jadi kalau tadi Ibu juga mengatakan nih ya, sebelumnya ini anak tidak separah ini gitu ya. Nah, jadi kalau menurut Ibu, selain mungkin faktor dari luar gitu ya, mungkin kan ada faktor dari dalam ya, dari sekolah. Nah, kira-kira waktu pas sebelum terjadi seperti ini, anak ini senangnya seperti apa Bu? Cara belajarnya dia di sekolah? Iya, pernah saya tanya itu Bu, Bu, saya udah kok ikuti apa yang Ibu sampaikan. Memang Bu, memang ada usaha dia ketika ikut pelajaran, dia memang mau memperhatikan, tapi memang mata merah terkadang sampai misalnya kayak diskusi kelompok kan mungkin bosan kali atau apa, dan memang posisi dia ngantuk sekali, jadi kadang sembunyikan bukunya ditutup, akhirnya akhirnya saya panggil, biasanya saya tidak langsung marahin di kelas, tapi saya panggil berdua itu. Nah, dia pernah bilang, Bu, kalau bisa ada ice breaking Bu, biar saya itu nggak ngantuk, dan kayak gitu sih. Memang kalau saya melihat itu dia ingin ya di sela diskusi nanti ada ice breaking, nggak langsung full diskusi terus kayak gitu sih Bu. Jadi sebenarnya permasalahan ini anak sebelum dia seperti ini kan mungkin dia dulunya senangnya dengan mungkin masalahnya adalah mungkin dia bosan gitu ya, itu ya dalam pembelajaran. Dia tadi Ibu mengatakan anaknya pernah memberikan saran untuk meminta ice breaking gitu ya di sela-sela pembelajaran. Nah, apakah setelah itu Ibu melakukan ice breaking dalam pembelajaran? Iya, sebenarnya Bu, kalau kenapa anak itu bisa berubah sampai dia demikian itu karena lebih banyak itu faktor itu broken home-nya itu. Jadi kalau di pembelajaran sebelumnya nggak kayak gitu. Jadi memang kemarin itu dia ada bilang kalau bisa Bu ada ice breaking, itu mungkin lebih kayak kesela aja. Tapi memang itu saya anggap itu masukan yang berarti ya Bu. Dan saya juga sudah melakukan kayak buat kesepakatan kelas. Jadi ice breaking itu bukan dari saya aja, tetapi kayak di rolling gitu nah Bu.
dan memang ya misalnya jadwal besok itu yang baca kesepakatan siapa, yang ice breaking jadi satu kayak gitu. Dan itu sudah berjalan dan memang agak terlihat dia tidak terlalu ngantuk gitu. Cuma memang dia sudah ada perubahan Bu, udah nggak terlalu kayak tirus ketika saya sudah mengadakan kayak ice breaking, dan sebelumnya sudah menerapkan segitiga restitusi itu nah Bu. Itu sudah ada perubahan. Cuma memang kayak harus terus-terusan gitu nah Bu, dikasih tahu gitu Bu. Jadi sebenarnya sudah melakukan ya, sudah melakukan ice breaking agar ini anak tidak bosan gitu ya mengikuti pembelajaran. Nah, kira-kira nih kapan nih Ibu melakukan mungkin pola ice breakingnya lagi lebih diaktifkan biar ini anak kembali aktif, kembali tidak bosan lagi mengikuti pelajaran yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru di sekolah. Iya, jadi memang jam 1 siang Bu. Jadi biasanya ice breaking itu harus di awal pembelajaran, karena jam 1 saya mengajar. Di awal itu ada ice breaking. Terus kok misalnya kan biasanya kalau di sesi diskusi mungkin sudah 2 tampil, nanti ice breaking lagi dari teman. Mungkin kayak gitu sih Bu, saya siasati. Cuma selama ini baru yang di awal aja. Kalau enggak misalnya di awal enggak, saya ngelihat sudah pada ngantuk-ngantuk dan sebagainya, ada ice breaking. Kira-kira nih kapan nih Ibu akan melaksanakan kembali ice breaking ini di kelasnya siapa ya Ibu anaknya tadi? Namanya itu Christian. Christian ya. Di kelasnya Christian Bu, biar Christian ini lebih aktif lagi mengikuti pembelajaran. Ya Bu, kalau bisa ya itu saya lihat kondisi, kan namanya di jam siang berarti di awal jam, karena sebelumnya sudah belajar, di awal jam saya ada ice breaking, baru nanti kalau sudah kayak bosan, kan memang saya 3 jam pelajaran Bu, jadi 45 dikali 3 itu berarti 120 ya Bu ya. Nah itu jadi di sela-sela itu nanti ada ice breaking lagi. Mungkin ice breakingnya itu bukan dari saya aja, tetapi nanti ada jadwalnya untuk anak-anak yang lain biar semuanya bisa berbagi peran. Kalau jadi pemimpin itu seperti apa loh, gitu sih Bu. Kapan Ibu akan mulai melakukannya? Saya sudah merencanakan dan untuk melakukannya itu secepatnya Bu. Kalau bisa, misalnya besok ada pelajaran saya, besok saya terapkan. Oh, jadi Ibu di sini akan mulai besok besok melakukan ice breaking yang lebih efektif, mungkin ya lebih beragam ya Bu di kelasnya Christian gitu ya. Nah, ini berarti saya sudah mendapat nih Bu hasil dari kita tadi, pembicaraan kita bahwa Ibu nanti akan melaksanakan ice breaking yang lebih bervariatif di kelasnya Christian mulai besok ya Bu. Ya, terima kasih Ibu atas sama-sama Ibu. Coaching kita hari ini. Bagaimana perasaannya Ibu setelah kita melakukan coaching hari ini? Ya, perasaannya saya senang Bu, karena apa yang saya lakukan ternyata memang ya benar, tetapi kayak memang saya tuh kayak butuh penguatan gitu Bu. Dan memang ya saya harus tetap semangat dan harus konsisten kayaknya melaksanakan ice breaking itu dan menggali setiap permasalahan yang terjadi, enggak langsung judgement, tetapi gitu ada peningkatan yang berarti sedikit aja, itu sudah luar biasa sih. Terima kasih Ibu, saya tetap senang. Semangat ya Ibu, semoga nanti Christian bisa kembali aktif dalam belajar lagi. Siap Bu. Jadi tetap semangat ya di kelasnya Christian. Ya, terima kasih semangat. Ibu. Iya, sama-sama Ibu. Terima kasih ya Bu. Terima kasih ya Bu. Iya Bu. Alhamdulillah Ibu tadi luar biasa sekali ya dalam coaching dengan Bu Siti Fatimah. Bagaimana perasaannya Ibu? Perasaan saya sangat senang ya Bu, saya bisa membantu untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi di sekolahnya. Jadi saya juga bisa melihat rekomendasi saya di itu dari intinya untuk menyelesaikan masalahnya. Dari menurut Ibu, apakah indikator yang Ibu inginkan sudah tercapai? Alhamdulillah itu tercapai. Nanti saya ingin indikator dari
untuk menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh Ibu Rohimah. Boleh izinkan saya ya menyampaikan hasil observasi saya kepada Ibu selama proses coaching dengan Bu Siti Khotimah. Benar sekali yang Ibu sampaikan, Ibu sudah sesuai dengan buku penilaian yang saya sampaikan di awal, kemudian Ibu sudah menjadi pendengar yang aktif, kemudian memberikan pertanyaan yang benar-benar dari hasil yang membenarkan, kemudian Ibu juga sudah melakukan coaching sesuai dengan alur perintah. Kemudian apakah kira-kira yang ingin Ibu lakukan untuk mempertajam atau memperdalam tentang coaching ini? Yang saya lakukan adalah saya ingin menggunakan komunikasikan orang saya, sehingga nantinya anak saya ini juga bisa mengcoaching atau Baik, luar biasa sekali. Terima kasih Ibu. Saya kira cukup sampai di sini ya Bu ya, seperti saya kepada Ibu. Mudah-mudahan nanti bisa terlaksana dengan baik, bisa meningkatkan kompetensi teman-teman, kemudian bisa menerapkan coaching dengan rekan sejawat, kemudian menemukan solusi-solusi dari permasalahan yang sebenarnya itu bisa dicari solusinya. Seperti itu. Terima kasih Ibu, terima kasih atas waktunya. Terima kasih Ibu sudah bersedia untuk saya. Sama-sama Ibu, tetap semangat. Terima kasih banyak. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.